Ini udah sunat belum? Sampun ya? Gak apa-apa. Nabi Ibrahim dulu umur 80 tahun. Sampun ya? Ya, ya. Apa-apa. Nek sakme ini durung khitan lu laser aja nggak tedas sih gue. Lanjut ya. Suntung. Iku arek cilik tapi ya. Orang nek gak khitan iku, Pak. Kesibukannya luar biasa. Apene ngonoan iku sek leren gak karu-karuan. Ibarat makan pisang gak usah dikupas. Coba bayangkan, enak mboten? Pisang mboten usah dikupas. Yo gak enak. Dulu Pak, siapa itu penceramah yang asalnya dari agama lain masuk Islam, kemudian waktu agama lain suaminya tidak khitan, habis itu masuk Islam ganti suami yang khitan. Oh, ternyata lebih enak yang khitanan. Kok guyu-guyu paham dah ini. Nah, saya nggak akan bahas itu. Nggak akan bahas itu karena kita semua lah sudah khitan toh? Sudah khitan. Ada yang belum khitan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdidz zalimin. Shadaqallahul azim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbas radhiyallahu an yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-khitanu sunnatun fi haqqir rijali wa makramatun fi haqqin nisa. Rawahu Ahmad wa Tabrani wal Baihaqi. Yang dalam hormati para alim, para kiai, para ustad, ustadah, wabil khusus dumateng Ustad Muhammad Husnul Mizan. Mboten sederek tapi namine meh sami ugi MC Bapak Muhammad Husnul Yaqin. Muhammad Husnul Mizan, Muhammad Husnul Yaqin. Ugi ingkang dalam hormati Bapak Haji Abdul Azim Kang Qori, suaranya luar biasa. Semoga sehat panjang umur sedaya nggih. Kang dalam hormati Bapak Pak Ari Suprapto minangka napa romoipun Mas Nugroho Raditya Nugroho. Mas Habibi Raditya Nugroho tak wali-wali. Kula niku tepange kalian Mbak Mita. Ranten nate ngisi ten halal bihalal ten SD. Halal bihalal napa-napa wingi niku acara ten SD. Lajeng kok di WA disuwun mriki. Kula asline Panceng. Tapi manggene ten GKA. Mlebet ten Gresik niku mulai 99. Keranten dari tahun 84 sampai 97 ten Jogja. Ten Jogja nepangaken. Nami kula Imam Hanafi. Dinten-dintene kerja ten Kementerian Agama Kabupaten Gresik.
nggih derek-derek ngurusi Masjid Agung Gresik, derek-derek ngurus ten Majelis Ulama Indonesia, derek-derek ngurus ten Dewan Masjid, lan ugi klebet khotib ten Masjid Muhajirin. Niku kejata napa kesuwun 1 tahun 2 kali. Nah, sekedar tepangan niku nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Sedaya hadirin, monggo pertama kita bersyukur. Kalau kita habis sholat itu ada yang kita baca setelah membaca alhamdulillah 3 kali itu alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kelanjutannya itu kan sebelum oper persneleng ke Allahu Akbar, itu kan imamnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Artinya insya Allah kita semua sudah tahu, sekedar untuk mengingat-ingat kembali, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ala kulli halin, atas seluruh keadaan. Berarti di situ bukan hanya keadaan yang sesuai harapan. Keadaan yang tidak sesuai harapan pun kita diajak oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk bersyukur. Wa nikmatin, keadaan yang berupa nyata-nyata nikmat. Apa keadaannya nyata-nyata nikmat? Ya alhamdulillah, kita percaya ada Allah, itu nikmat. Kita percaya ada utusan Allah yang buahnya itu yang wajib kita ketahui 25 dan ditutup dengan khatimul anbiya Nabi Muhammad SAW. Niku nikmat. Nah sekarang kita sebelum membahas masalah khitan, terkait dengan syukur, terkait kok bisa keadaan yang tidak sesuai harapan kok kita disuruh bersyukur. Iya. Pernah malaikat Israel itu pulang habis nyabut nyawanya seseorang. Ditanya oleh Allah, Israel, sampean habis nyabut nyawanya seseorang. Nggih ya Allah. Masih ada bapaknya? Ada. Berarti yang kau cabut anaknya? Iya. Waktu engkau cabut saat meninggal tadi, bapaknya membaca apa? Apa yang diucapkan dari kalimat yang diucapkan saat mengetahui anaknya meninggal itu, yang diucapkan apa Israel? Subhanallah ya Allah, orang ini luar biasa. Kok luar biasa? Iya. Rata-rata orang kalau ada orang meninggal yang dibaca ya innalillahi. Tapi bapaknya orang yang saya cabut nyawanya ini, dia bilang alhamdulillah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, ya memang itu luar biasa. Berarti dia faham agama. Karena dia luar biasa, dia dan anaknya, walaupun orang tua tersebut belum masuk surga, siapkan satu bangunan khusus bagi dia dan anaknya. Cobi niki diamalaken wonten tiyang pejah terus ditong ini alhamdulillah. Kira-kira di pengkolang wong. Ini karena ada pemahaman, Pak. Orang Islam menerjemahkan syukur itu adalah tekad ziyadatut ta'ah, menambahi ketaatan. Jangan diartikan syukur itu lompat-lompat kegirangan. Jangan diartikan alhamdulillah itu lompat-lompat kegirangan, pesta dan lain-lain. Bukan. Syukur itu menambahi taat, meningkatkan ketaatan. Itu namanya syukur. Kalau begitu, contoh yang paling favorit keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan itu apa, Pak? Punya hutang biasanya ya, punya kreditan. Contoh itu paling favorit. Punya hutang,
lillah. Tapi harus tahu maksudnya. Punya hutang kok alhamdulillah itu harus tahu. Jadi alhamdulillahnya itu begini. Itu kan keadaan tidak sesuai dengan harapan mempunyai hutang. Kita semua nggak ada yang berharap punya hutang gitu. Semoga yang punya hutang segera bisa bayar lunas nggih. Yang punya kreditan bisa lancar nggih. Tapi seandainya sudah berusaha jongkir balik, tapi ternyata belum bisa bayar hutang. Ya pengalaman sendiri, misalkan ini wis dinekne, ini untuk bayar ini tanggal ini untuk bayar ini. Maklum pegawai negeri kan begitu Pak, nggak punya perusahaan. Jadi ini tanggal ini, ternyata anak di pondok nelpon, ya ini harus bayar ini. Lah yang dinekne untuk bayar ini tadi nggak jadi, digeser ke sana. Akhirnya ditelepon, Pak kok nggak bayar? Itu. Makanya jangan gampang-gampang menerima tawaran online itu Bu. Saya bukan online, adalah tapi bukan online saya yang pinjem itu. Kalau menawarkan pinjaman itu Masya Allah suaranya mendayu-dayu, merayu-rayu, pokoknya supaya kita berhutang. Padahal rata-rata mereka itu kejem. Kalau misalkan bayarnya 2.000, jangan diartikan ini saya curhat loh Pak. Enggak, ini kita mengartikan bagaimana punya hutang kok bisa bersyukur, itu nanti arahnya ke sana. Kalau kita misalkan bayarnya itu tanggal 27, kita bayar 25, kita nggak dapat reward apa-apa. Ungkapan terima kasih aja nggak dapat. Sebaliknya kalau kita mestinya bayar 27, telat rong dino, telepon ini udah nggak bisa dipakai nyuting, ditelepon terus saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, supaya kita bersyukur menghadapi keadaan yang tidak sesuai dengan keinginan, itu kita harus percaya Pak, bahwa Allah itu baik, tidak mungkin jahat kepada kita. Kalau kita sudah berusaha ingin bayar hutang tapi ternyata belum bisa bayar, karena ada keadaan-keadaan lain yang membuat kita itu belum bisa bayar, alhamdulillah, pasti Allah mempunyai rencana yang sangat baik yang diberikan kepada kita. Apa misalkan rencana baik? Misalkan Hanafi ini kalau misalkan nggak punya hutang paling jadi orang sombong. Jadi harus dibikin punya hutang biar nggak sombong. Dia harus saya selamatkan. Sebab kalau sombong, jangankan masuk, mencium baunya surga saja tidak. Na'udzubillah min dzalik, maka jangan sombong. Jadi alhamdulillah nggak apa-apa, tapi jangan diperdengarkan pada yang nagih. Udah bayarnya telat, ditagih malah alhamdulillah ada utang Pak, alhamdulillah aku terus saja utang sampean. Wah, salah, seperti orang meninggal kita ngucap alhamdulillah tadi. Jadi alhamdulillah itu dua unsur Pak. Alhamdulillah dan lillah. Alhamdulillah ya Allah kok sampai detik ini belum bisa bayar utang, berarti harus ada yang saya perbaiki. Minimal disisir. Apa yang perlu kita perbaiki? Hubungan kita dengan Allah, alhamdulillah. Hubungan kita dengan tetangga, alhamdulillah. Saling mendoakan. Seperti malam hari ini kita datang ke sini kan antara lain tujuannya Pak Ari Suprapto ini memohon kepada panjenengan untuk mendoakan putranya, yaitu Mas Habibi. Mendoakan Mas Habibi sama akan kembali sama dengan mendoakan putra-putri kita juga gitu. Nah ini harus ditingkatkan. Ini namanya alhamdulillah. Dan itu kebaikan yang kita lakukan itu lillah. Jangan karena ada CCTV, jangan karena pencitraan kayak gitu, enggak. Jadi alhamdulillah, baik lillah, memperbaiki manajemen kehidupan kita, baik kepada Allah maupun kepada sesama, dan itu kita lakukan lillah, alhamdulillah. Nantilah ada aja keajaiban-keajaiban agar kita bisa bayar utang. Jadi kalau punya utang jangan panik Pak, dikencengi saja hubungannya dengan Allah.
Jangan malah kendor. Kalau kendor itu bisa begini. Contoh ini kalau kendor. Coba, mohon maaf, siapa yang megang mau? Ini kan ya. Kalau kendor, ini kalau saya gerak-gerakkan gini kan tangannya Mas siapa namanya? Mas? Sabit. Abid. Sabit apa Abid? Sabit. Nama bulan Sabit. Nah, kalau digoyang-goyang gini, kalau nggak kenceng kan tangannya nggak begitu bergerak, gitu. Tapi kalau dikencengi begini, kenceng, coba kenceng Mas. Saya goyang sedikit, gerak betul. Nah, seperti itu hubungan kita dengan Allah. Kalau kita kendor, sholatnya kendor, puasanya kendor, tirakate kendor, nodalan mesa-mesu, peduk sing nage malah dibawakan pisau, misalkan begitu. Ya, itu kendor. Kayak gerakan gitu tadi nggak manjur, harus dikencengi. Maka apapun keadaan kita, mari kita bersyukur. Dulu Pak, saya 95 itu kan masih KKN di Magelang. Itu berbahaya loh. Seandainya aku iso kawin ambek Desi Ratnasari nurek. Seandainya. Tapi ternyata berupa andai-andai sampai sekarang pun Desi Ratnasari memilih lebih baik janda daripada jadi istrinya Imam Hanafi gitu. Berarti kan nggak kesampaian. Ternyata itu ada maksud Tuhan karena Allah itu maha adil, tidak mungkin ngawur. Hanafi, kamu itu nasibnya pegawai negeri. Desi Ratnasari artis, gajimu saulan kayak tuku lipstiknya saja nggak cukup. Maka kamu kupatahkan hatimu sampai di sini saja. Sudah, jangan berharap dengan Desi Ratnasari. Ini ngarang Pak, cerita ngarang ini. Misalkan kita kok idam-idam jadi kepingin jadi itu kok nggak keturutan. Alhamdulillah, pasti dibalik semua kejadian yang diberikan kepada kita itu ada pesan-pesan baik dari Allah, ada maksud-maksud baik dari Allah. Maka kalau kita sholat kita subhanallah, 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 agar hati kita ini bisa menerima bahwa Allah itu maha suci dan apa yang diberikan kepada kita itu pasti dengan dasar rencana yang sangat suci. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, syukur sudah selesai ngaji syukur. Sekarang ngaji masalah khitan. Khitan ini Mas Habibie itu yang mana? Ada? Masih melek? Enggak apa-apa ya. Mas Habibie dan semua ini udah sunat belum? Sampun ya? Gak apa-apa. Nabi Ibrahim dulu umur 80 tahun. Sampun ya? Ya apa-apa. Nek sakmene durung khitan niku laser aja enggak tedas iku. Lanjut ya. Khitan itu hikmahnya banyak sekali. Jadi anak saya itu 5 Pak. Yang laki-laki cuma 1, yang nomor 2. Semuanya di pesantren, alhamdulillah. Tinggal 1 yang nomor 5 itu belum. Masih kelas 1 ibtidaiyah. Waktu hati ini kepengin, aduh, ini udah kelas 2 SD belum khitan, bagaimana ini? Kok delala pas libur dia baru main dari teman-temannya, pulang udah bilang begini, ya aku minta khitan. Kalau anak kok sampai seperti itu, berarti dia sudah dibimbing oleh Allah untuk memulai bangunan agama dalam benaknya. Sebab dia sadar ini perintah agama. Dia mulai disadarkan oleh Allah, ini perintah agama. Dan hidup ini butuh perjuangan. Oh ini Mas Habibie, alhamdulillah, cocok dengan namanya ya, Habibie. Tapi kalau misalkan nggak apa-apa. Oh di situ, di atas apa di situ ya, tidak. Nah, alhamdulillah. Masa sakit nggak waktu kemarin di Sitan? Sakit nggak? Sakit. Sekarang masih sakit? Enggak, alhamdulillah. Sip. Karena begini, baik dalam kacamata agama maupun kesehatan, kesimpulannya satu,
yang di khitan itu lebih beruntung daripada yang tidak. Contoh, kalau arek cilik tapi ya, orang nek gak khitan itu Pak, kesibukannya luar biasa. Apa ning ngonoan iku sek leren gak karu-karuan. Ibarat makan pisang gak usah dikupas. Coba bayangkan, enak mboten? Pisang mboten usah dikupas. Yo gak enak. Dulu Pak, siapa itu penceramah yang asalnya dari agama lain masuk Islam, kemudian waktu agama lain suaminya tidak khitan, habis itu masuk Islam ganti suami yang khitan. Oh ternyata lebih enak yang khitanan. Kak guyu-guyu paham dah ini. Nah, saya nggak akan bahas itu, karena kita semua lah sudah khitan toh, sudah khitan. Ada yang belum khitan? Ada. Hadis yang saya baca tadi, al khitanu sunnatun fi haqqir rijal. Untuk laki-laki itu sunnah yang dikuatkan. Ketika butuh sholat menjadi wajib sunnah itu Pak. Ketika perlu sholat itu, karena bahaya sekali. Kalau nggak dikupas, bekas pipis ya ada di situ, ada kotoran-kotoran yang kayak nasi itu, warnanya putih itu juga di situ. Yang itu semuanya najis dan berpotensi menjadi pemicu kanker. Banyak sekali lah. Kita nggak karena waktunya terbatas, kita nggak bahas itu, nanti panjang. Saya hanya membahas begini Pak. Ini tuh masuk wilayah Manyar, betul? Masuk ya. Khitan ini adalah pondasi. Ibarat mendirikan rumah itu ini pondasi. Mas Habibi ini setelah dikhitan, mari kita doakan bersama dan anak cucu kita semua. Semoga menjadi generasi yang betul-betul mau dan suka menyempurnakan sujudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Sebab kalau habis dikhitan kemudian tidak didoakan supaya suka sujud kepada Allah, ibarat membikin rumah kemudian gak kita rawat. Padahal tantangan ke depan ini luar biasa Pak. Kenapa saya ditanya Manyar? Saya itu di MUI. Waktu zaman pemerintahan Pemkab yang kemarin, kepemimpinan yang kemarin, kita itu survei ke Madrasah Ibtidaiyah yang muridnya banyak itu. Madrasah Ibtidaiyah kalau disingkat apa itu? MI. Ya. Nah, MI sedap itu. Madrasah Ibtidaiyah yang muridnya banyak itu. Itu menurut kacamata MUI, tempat sholatnya kurang memadai, Pak. Kita ngomong sampai berbusa-busa dulu, mohon maaf. Dulu kan ada seragam yang kalau dibonceng celengane ketok itu. Ya kan? Jadi kalau saya dulu waktu dari Panceng naik sepeda motor gitu, sering itu ada celengan ketok nang ngarep iki nek disalib eman-emani, gak disalib kok dosa gitu kan. Nah itu kita bicarakan di MUI, ngomong terus alhamdulillah dituruti ganti. Tapi gantinya juga koyok ikan duyung. Jadi nggak apa-apa, yang penting udah nutup aurat sudah. Oke itu. Yang belum oke adalah tempat ibadahnya. Ternyata dalam pembicaraan panjang bagaimana agar tercover tempat sholatnya untuk kebutuhan karyawan yang begitu banyak itu, ada pembicaraan begini Pak, singkat saja. Pak, kalau ditambah tempat sholatnya ini pun tetap tidak tercover. Bagaimana kalau kami menawarkan karyawan mie sedap ini kita pulangkan saja, kemudian mie sedap menggunakan mesin saja. Karena kalau orang itu sehari hanya misalkan 8:20. Kalau orang itu bisa membuat misalkan 8.000 sehari, kalau mesin bisa membuat 20.000 sehari. Berarti kan enak sing kerja mesin. Tenaganya dikurangi ben gak bikin macet, ben gak nambahi musola sing terlalu gede. Begitu. Ada penawaran seperti itu, Pak. Kenapa ini saya ceritakan? Ke depan anak-anak kita ini ada dalam ancaman, Pak. Terkait AI. AI ini kenapa? Tulisannya itu AI.
artificial intelligence. Ada lagu Nasidaria itu, tenaga manusia banyak diganti mesin, pengangguran merajalela. Itu kan ada lagunya. Tenaga manusia yang tidak paham AI akan diganti tenaga manusia yang paham AI. Lah sekarang kita melihat anak-anak kita itu, ibu juga lihat HP itu sudah sebetulnya sudah pengaruh AI di situ sudah. Lebih-lebih ke depan pekerjaan ini akan bersaing dengan teknologi-teknologi yang membuat AI. Oh, untung sekarang itu prosesnya baru Ani. Bukan Aninya Rhoma Irama yang Ani, bukan itu, bukan. Ani itu mesin yang hanya bisa digunakan misalkan untuk bikin mie saja, untuk bikin sepeda saja gitu. Nanti ada AGI, Artificial General Intelligence, bisa sembarang kalir misalnya. Bukan hanya bisa membuat sepeda, diperintah apa bisa mengerjakan. Mesinnya udah sampai ke sana, tapi sekarang belum sampai sana. Lama-lama juga akan bisa ASI, Artificial Super Intelligence. Ini tantangan bagi Mas Habibie dan adik-adiknya nanti itu. Luar biasa. Anak-anak kita akan dihadapkan hal seperti itu. Anak yang paham AI saja, kalau dia tidak paham agama, tidak mendampingi pemahamannya dengan agama, itu saja bahaya. Apalagi agama tidak paham, AI tidak paham. Anak-anak kita dalam ancaman pengangguran, bersaing. Sekarang Google saja itu sudah merumahkan, Google sudah merumahkan karyawannya dan sudah diganti komputer. Adik-adik sudah pernah mencoba membaca buku yang mestinya kita harus selesai 3 hari, itu kan bisa hanya 3 jam. Isinya buku udah kebaca semua itu. Yang mestinya 3 hari, dengan teknologi itu 3 jam. Jadi sekarang siapa yang berusaha mau pinter, gampang sekali pinter. Cuma di sisi lain, ilmu agamanya ini nggak tercover. Bahaya. Maka tadi saya diceritakan oleh Ustadz Muhammad Husnul Yakin tentang Muhammad Husnul Mizan yang telah membina adik-adik kita ini, dikenalkan sholawat biar adik hatinya itu lemes. Sing dipegang bukan, jangan hanya digital saja, ya kan. Akhirnya kan ada pengeimbangan. Ini harus kita kawal, Pak, dan harus kita support, Pak. Kalau bisa anak-anak kita harus kita selamatkan, biar sahabat musola, sahabat masjid, karena ini penting. Kalau mereka tidak ada kawalan terkait dengan ilmu-ilmu agama, kedepannya akan terancam stres besar-besaran, Pak. Sekarang yang dirumahkan Google, yang dirumahkan Apple itu stres, Pak. Kenapa mereka stres? Karena mereka nggak kenal agama. Yang selama ini dikejar adalah soal ilmu-ilmu kemajuan zaman saja tanpa mengenal agama. Sekarang di rumah saja, misalkan kita kumpul dengan keluarga itu, makan apa itu kan sudah nggak asik lagi. Mau sambil makan mereka lihat HP, sambil ngobrol dilihat HP, udah begitu kok. Kalau dulu itu jauh di mata dekat di hati, sekarang itu dekat di mata jauh di hati, Pak. Gara-gara HP, Pak. Nah, ini maksud saya apa? Setelah khitan, anak-anak kita ini harus kita kenalkan dengan ilmu agama yang wajib-wajib dulu. Kalau sholat itu wajib, maka belajar tentang sholat adalah wajib. Lu saya sudah belajar, Pak, sudah bisa sholat. Belum, Pak. Sholat kita ini masih baru di tingkat menggugurkan kewajiban. Kita harus mulai kawal. Nanti di musolanya Ustadz Mizan di Masjid Al-Muhajirin, kita galakkan bagaimana supaya ilmu sholat ini diperdalam. Karena ilmu sholat ini kalau diperdalam luar biasa, Pak. Bisa memenuhi apa yang dijanjikan Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingat betul-betul ya. Ala, ingat betul-betul ya, jangan lupa. Sampai gitu. Ala, itu artinya begitu. Ingat betul-betul ya, jangan sampai lupa.
Inna auliya Allah, orang yang bolo Gusti Allah. Maksudnya bolo itu apa? Sholat diperbaiki, puasa diperbaiki, zakat diperbaiki, ilmu-ilmu yang wajib diperbaiki, akan menghasilkan pribadi yang walaupun perkembangan zaman kayak apa saja, mereka akan menjadi, Mas Habibi akan menjadi generasi yang la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak mengenal takut dan tidak akan mengenal sedih karena boloi Gusti Allah. Kalau kita hanya mengandalkan akal kita terbatas, Pak. Nah sekarang itu kalau lihat TikTok, saya aktivis TikTok, Pak. Saya aktivis YouTube. Alhamdulillah YouTube saya itu udah 47.000 subscribernya. Saya aktivis di situ. Saya perhatikan, Pak. Kalau ada di TikTok yang parah itu, Pak. Sekarang itu di TikTok misalkan, kalau malam-malam itu ada diskusi, Pak. Dan orang-orang yang sudah mulai ragu dengan agamanya itu bahasanya sudah saya gini. Saya contohkan saja. Ada yang bilang begini. Ada kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kenapa ada Al-Quran? Karena Al-Quran ini menyempurnakan yang 4. Berarti Allah itu pernah 3 kali salah. Bayangkan, Pak. Kalimatnya sudah begitu. Allah pernah 3 kali salah. Ini karena nggak mondok atau nggak mendalami. Tapi mohon maaf, cocotnya sudah seperti itu. Saya permisi lu, cocotnya lu. Karena gregetan. Lah ini kalau kita nggak mau, kalau kita yang tua-tua wis gak ngurusin ngono-ngono, wis beres, Pak. Kan kita sudah tua. Yang kasihan kan anak-anak kita ini nanti. Setelah kita meninggal, kalau sekarang saat ini kita masih sabah masjid, anak-anak masih kita gandeng ke masjid, masih bisa. Nanti kalau kita sudah tidak tiada, banyak, Pak. Waktu bapaknya masih hidup, jilbaban luar biasa. Begitu bapaknya meninggal, lepas kabeh, bahkan katoan sakmene banyak, Pak. Naudzubillah min dzalik. Maka saya kembali lagi ke dawuhnya Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Al-ayah. Hendaknya manusia itu kalau betul-betul mengaku beriman kepada Allah, hendaknya dia prihatin dan khawatir, jaga diri, jangan sampai meninggalkan anak cucu yang lemah prinsip hidupnya, lemah kinerjanya, lemah tauhidnya, lemah agamanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi di agama itu nggak ada perintah kita disuruh takut, hanya satu itu. Takut nek meninggalkan anak cucu yang tidak paham agama. Maka sekali lagi kembali kepada khitan ini adalah awal. Selanjutnya PR Bapak Ari dan Mbak Mita dan kita semua terhadap anak cucu kita adalah mengenalkan bagaimana mereka bisa tahu tentang sholatnya. Saya contohkan satu saja, karena biar nggak lama-lama gitu. Saya contohkan satu saja, bagaimana kerennya sholat itu. Tadi kan bahas masalah utang, gitu. Atau bahas masalah problem kita, jenengan sesuaikan dengan problem jenengan. Misalkan dikhianati istri, banyak, Pak, saya kalau di KUA itu Masya Allah. Kenapa, Pak, sampean kok masuk ke KUA? Mau pusaka sakinah, Pak, konsultasi keluarga sakinah, ada apa, Pak? Bojoku ketut wong sugih, Pak. Itu banyak, Pak. Kok bisa ketut? Iya, Pak, saya memang hanya seorang gojek, Pak. Nek dong sinyale apik ya oleh duit, nek gak ono sinyale ku kalah ambek persaingan dengan yang lain-lain yo. Kadang-kadang pulang itu ya nggak bawa duit, Pak. Kadang-kadang kalau saya takut itu sampai nggak pulang. Lah kalau saya nggak pulang akhirnya bojoku juga melayu urung. Itu ada, Pak. Banyak, Pak, sudah terjadi kayak gitu. Itu kenapa? Karena nggak sholat tadi. Sholat tapi nggak sholat. Coba kalau panjenengan punya problem, anak nakal, keluarga apa bojo kagen pola, ngono. Sing lanang lirik wae, ono janda titit semua, gitu kan ya. Wis pokoke gak karu-karuan lah keluarga. Problem apapun kita, coba dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya apa, Pak? Allah Maha Besar. Itu kan peringatan. Misalkan Hanafi, apa masalahmu? Ditagih kurang iso nyaur.
iku gede ta? Ya gede rek, isin ah. Ngono. Ya rene yo. Allah lho Maha besar. Sebesar apapun hutangmu, sek gede pitulang ini Gusti Allah. Ayo, ini yo. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Ayo sholat. Hayya 'alal falah, ayo biar kamu menang. Menang apa? Menang melawan masalah. Kita kalau punya masalah kok pusing, itu berarti kita kalah melawan masalah. Kita kalah menghadapi masalah. Kita diajak sholat, hayya 'alal falah, ayo supaya kamu menang. Ben kamu nggak kalah melawan masalah. Gagah Pak. Tapi aja dijawab nek oman tok. Ayo rini yo. Teko nang salat. Diputus meneh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu luwih gede. Sampean sakit. Iya, parah. Jare dokter itu harus diamputasi kok. Wis, sampean sing yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terus Allahu Akbar. Saya punya Profesor Zahro, tahu ya? Itu divonis dia harus operasi hernia. Oh, beliau takut. Aku gak wani. Jari ini hernia itu dikeruk. Sakit. Bukan hernia, prostat. Aku takut ya Allah. Langsung ya kayak gitu itu yakin karena wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmah. Aku turunkan Al-Qur'an, di situ ada syifa, ada obat, wa rahmah, dan ada rahmat. Untuk siapa? Lil mu'minin, bagi orang yang percaya. Lah kita Allahu Akbar bisa jadi terapi, tapi nggak percaya, ya nggak jadi. Wong syaratnya itu syifa wa rahmah lil mu'minin. Kita harus percaya. Sayangnya kita itu nggak percaya gitu Pak. Lah kalau ibadah kok nggak percaya, itu ibarat nyembelih kambing bladine gak landep. Lak loro kabeh. Wis ibadah, wis menyediakan waktu, wis mengurangi tenaga, mengurangi kinerja dan lain-lain, tapi bladine gak landep, gak munjuk dongane. Maka Allahu Akbar. Nah itu contoh Pak. Maka terus sholat itu Allahu Akbar. Udah, nggak apa-apa daripada eling-eling yang lain-lain. Elinglah susung. Problem jenengan sampai ungkapkan kepada Allah. Wa innaha lakabirah. Ngono iku repot. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu siapa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang yang di dalam hatinya mantap saat sholat itu bertemu Tuhannya. Sehingga nggak ada, kalau udah yakin bertemu dan berbincang-bincang dengan Allah, sudah nggak peduli baik ono tulisan BHS, baik tulisan Atlas, udah prek, karena udah kita asik Allah. Walaupun nggak ingat yang lain-lain, jenengan ingat Allahu Akbar, Allahu Akbar di hatinya, Allahu Akbar terus mendengarkan imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengarkan tapi di batin kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai terus kita sampaikan keluhan kita itu, ya Allah Engkau yang maha besar. Kalau sakitku ini akan masih besar obat dari Engkau. Kalau soal uang masih besar rezeki dari Engkau. Kalau sekarang saya didolimi orang, nggak usah saya balas, saya serahkan kepada Engkau, karena Engkau maha membalas. Balasanmu pasti bijaksana dan tepat. Kalau aku yang membalas, nanti khawatir kebablas. Kalau kebablas, aku malah dolim. Maka Allahu Akbar, Allahu Akbar itu. Jadi sholat ya Mas Habibie ya. Habis ini sholat ya. Udah sholat kan? Sip. Kita doakan jadi generasi yang sholat. Sholat ini Pak, Masya Allah, kalau dibahas, saya bahas sholat, siap, sampai subuh siap. Monggo siap tak? Kapan-kapan mawon. Pokoknya contohnya banyak Pak. Belum itu hikmah-hikmah. Lah sayangnya selama ini sholat kita itu, mohon maaf ini kita harus jangan kayak Fir'aun. Fir'aun itu kan gak mau dituturi Pak. Karena gak mau dituturi, Ben Musa itu diem. Dia langsung ngomong, ana rabbukumul a'la, aku pangeranmu, kau ojo nuturi aku, kan gitu kan. Jadi kalau ada orang gak gelem dituturi iku, sampean celuk ae Fir'aun. Tidak. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu,
Jadi apa kesimpulannya? Perkembangan medsos, perkembangan teknologi ke depan ini bikin kita stres. Kalau kita tidak kembali kepada Allah yang akbar tadi. Nah, cara-caranya kita menyelamatkan keluarga kita adalah dengan sholat. Kalau di rumah kita kok kelihatannya nggak adem, sampai cek keluarga panjenengan jumlahnya berapa. Misalkan jumlahnya ada 4, mungkin yang 3 sudah sholat, yang 1 belum. Udah, kalau misalkan Mas Sabit kok subuh-subuh kurung tangi, Mas Sabit sholat sih, walaupun libur nak, sholat sih, sekolah libur sholat sih, engkau mari sholat turu meneh gak apa-apa, sholat sih, gitu. Sing cerewet Pak. Tapi gak usah marah-marah. Nanti kalau marah-marah, DM Melayu nang koncoy malah diajak tatoan apa-apa. Arek-arek sing pang-pang itu setelah kita dekati, itu karena mendapatkan kekasaran di rumahnya Pak. Naudzubillah min dzalik, sedih Pak. Kita MUI juga punya program untuk nangani kayak gitu, nggak bisa. Mau sekarang ngatasi situ itu meneh ganti meneh situ, nah nggak bisa. Situ durung waras, situ meneh teko kayak gitu. Repot Pak. Kalau udah kayak gitu repot. Jadi kekuatan kita itu di doa. Ibu-ibu doa. Lebih-lebih pas sholat itu. Kalau sholat wajib biarkan mengalir cepat aja lah, nggak apa-apa. Sholat wajib itu, karena itu miliknya Allah. Miliknya Allah berarti kalau kita nggak sholat kita punya hutang kepada Allah. Yang utama adalah sholat-sholat sunnah. Di sholat-sholat sunnah itu entah qobliyah, ba'diyah, lebih-lebih kalau tahajud, duha, itu pas assalamu alaina itu jenengan yang kuat. Assalamu alaina, agak diam dulu, jangan diteruskan. Assalamu alaina, ya Allah, selamatkanlah kami, diri kami ini ya Allah, istri kami, suami kami, anak. Tapi gak usah diucapkan, di hati maksudnya. Kalau diucapkan batal, karena sholat harus bahasa Arab. Assalamu alaina, selamatkan kami ya Allah, istri kami, keluarga kami, semuanya ya Allah. Wa ala ibadillah sholihin, selamatkan ya Allah supaya anakku sing iku lho sik durung gelem salat ben gelem salat ya Allah. Kayak gitu itu penting. Doanya ini yang kita perkuat. Makanya saya sering menyisipkan di khutbah itu, udahlah orang Islam ini sekarang kalau lihat hok-hokan luar biasa kan. Ya kan, menjelang 2024 gitu. Sing bener itu dituntang-tuntang gak karu-karuan gitu. Ngadepi orang kayak gitu-gitu, ngadepi Panji Gumilang, gak usah kita ikut-ikut keluar-keluar mencemooh Panji Gumilang. Kita waktu kunut itu kan ada kan, Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, fa innahu la yadillu ma walait wa la ya'izzu man 'adait. Engkau tidak akan memuliakan orang yang memusuhi agamamu. Itu kalau orang Islam sepakat semua kontak kepada Allah, gelempang orang sing ngedulinan agama. Enggak usah dicemooh. Enggak tahu nanti gelempangnya itu orang yang mestinya nangkap dia sadar atau enggak apa, itu caranya Allah. Kita enggak usah mendikte. Nah, panjang sekali yang saya sampaikan. Jadi intinya itu, mari kita selamatkan keluarga kita yang enggak mau sholat. Betul-betul mari kita ajarkan sholat, kita kenalkan, kita ajak sholat. Buku-buku tentang sholat itu Pak, harganya gak sampai 50.000. Kayak itu pulsa data ya gak cukup. Tapi kita males beli. Suruh baca. Bacaan ini nak, nanti kamu tak belikan data untuk handphonemu. Tapi harus tuntas ini dulu. Nanti kalau nggak ada yang paham, tanya. Itu. Kalau nggak paham, tanyakan kepada yang ahli. Datang ke masjid, siapa ustadznya, tanya ke ustadz Mizan, tanya ini gimana maksudnya gitu. Jangan nyari di Google, khawatirnya nyasar ke ustadz yang keliru juga gitu kan. Ada Pak, hati-hati. Udah banyak sekali. Jadi intinya mari kita tutup dengan doa. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan lahir batinnya, menyelamatkan pemikirannya, menyelamatkan perasaannya, menyelamatkan nasibnya, menyelamatkan dari ancaman apa saja, ancaman pengangguran, ancaman kebodohan dan lain-lain. Semoga anak cucu kita semuanya, khususnya Mas Habibi, menjadi generasi yang
faham agamanya, yang mau melakukan agamanya, yang soleh sebagaimana yang sudah ditulis, yang berbakti kepada orang tua, berguna bagi nusa dan bangsa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qaswal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyiatina وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الصالحين واجعلنا مقيم الصلاة واجعلنا مقيم الصلاة واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا وأولادنا وأهلنا أجمعين من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضر. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا يا الله يا قاضي الحاجات إلا أديته ولا سائلا إلا أجبته ولا طفلا وولدا وتلميذا وأهلا أجمعين إلا ربيتهم وأصلحتهم ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعاءنا bisirril asraril Fatihah. Aku kepingin melihat atau mendengarkan ceramah yang lain, bisa dilihat di channel beliau. Channel beliau namanya adalah Manfi TV. Saya tadi sempat mengintip channel beliau, ternyata subscribe-nya 47,1 ribu. Videonya sudah 567 buah. Insya Allah hari ini, malam hari ini video yang ke 568 insya Allah. Tapi nggak langsung, boleh 2 hari lagi mungkin. 2 hari lagi insya Allah. Dilihat dan diamalkan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini. Dan saya selaku pembawa acara, mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.